Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengomentari video dari Eko tadi yang berjudul Pembakar Bendera PDIP Mualaf Pancasila Padahal Khilafah. Kita akan langsung dengar videonya dan habis itu akan kita komentari. Atau ada lagi, kita juga misalnya kenal Azmi Abu Bakar. Demo pembakaran bendera PDIP kayaknya berbuntut panjang. Sekjen PDIP Hasto Kristianto, juga Ketua Umum PDIP Bu Mega sampai membuat seruan agar kader-kadernya menahan diri dan para pengurus teras ini mendorong masalah ini dibawa ke jalur hukum. Kalau kita lihat gerombolan pendemo kayaknya ngeles. Mereka bilang yang membakar bendera PDIP adalah penyusup. Kalau gue sih nggak percaya mau omongan gitu. Lo lihat aja, pembakaran bendera itu dilakukan di tengah-tengah demonstran. Kalau mau dibakar kan berarti benderanya udah disiapin dari awal. Saat dibakar, nggak ada satu orang pun yang mencegahnya. Bahkan dalam video yang beredar, orator di atas panggung ikut memanasi saat berlangsungnya pembakaran bendera tersebut. Terus pertanyaannya, kenapa sih mereka membakar bendera PDIP? Kalau saya potong guys, sebelum saya lupa, gini. Apa katanya mengenai pembakaran bendera PDIP, kita tahu ya beberapa waktu lalu juga jadi pembakaran bendera Demokrat, tapi kader Demokrat tidak ada nuntut tidak ada hukum ya. Demokrat membiarkan saja pembakaran itu. Nah ini jadi sikap PDIP ini berbeda dengan Demokrat. Jadi saya menilai Demokrat ini punya jiwa besar, Partai Demokrat kan, apalagi waktu itu mereka tidak mengundang kemarahan yang pembakaran bendera Demokrat ini. Kalau ini kan mengundang kemarahan karena mencoba mengutak-atik Pancasila, ya, mencoba mengubah Pancasila menjadi Trisila, gitu kan, dan mengubah sila pertama Pancasila, yang sila pertama yang paling utama, yang sila itu yang paling penting yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ya, itu ruh Pancasila di situ diubah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan dan ditempatkan di sila ketiga nantinya. Di bawah gitu kan, sila ketiga, bukan lagi sila paling utama gitu. Ini kan suatu hal yang berbahaya. Jadi mengutak-atik Pancasila itu dahulu adalah kerjanya komunis guys. Tahun 65 komunis berusaha untuk ganti Pancasila gitu kan, dengan ideologi komunis. Nah sekarang mau diganti dengan Trisila dan mengubah esensi dari Pancasila itu sendiri, bukan lagi ketuhanan Maha Esa tapi ketuhanan yang berkebudayaan. Ini berbahaya sekali. Nah, dulu di markasnya sendiri itu kan bendera PDI pernah dibakar oleh masanya, ya kan. Jadi yang bakar bendera PDI itu bukan hanya massa tapi juga pendukung PDI sendiri. Nah kita ingat juga waktu beberapa lalu ya, ada yang bakar bendera HTI, ya. Nah itu umat Islam semua sepakat itu bukan bendera HTI, itulah bendera umat Islam, bendera Rasulullah. Anda bayangkan lebih tinggi mana, bendera agama atau bendera partai? Nah, itu bendera tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, saya kasih tahu kemarin kajiannya pernah di beberapa video yang lampau, ya. HTI nggak punya bendera, ya, HTI nggak punya bendera. Mereka meminjam atau memakai benderanya Rasulullah. Bendera umat Islam jadikan bendera HTI, ya. Sama kayak misalnya gini deh, bendera Indonesia kan merah putih, ya kan? Kita semua tahu bendera Indonesia merah putih. Lalu tiba-tiba ada partai yang memakai bendera Indonesia, mereka mengklaim itu sebagai bendera partai. Oke, itu bendera partai mereka, tapi itu yang mereka pakai itu adalah meminjam dari bendera Indonesia. Nah, sama dengan HTI, mereka meminjam atau memakai benderanya umat Islam, yaitu bendera tauhid, bendera Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini sekali lagi HTI nggak punya bendera ya, HTI hanya minjam bendera dari umat Islam, bendera Rasulullah. Nah itu dibakar. Coba bayangkan, lebih tinggi mana pembakaran bendera agama Islam, ya, bendera Rasulullah dibanding dengan bendera partai. Nah Anda tahu berapa lama dihukum? Kalau saya nggak salah itu dihukum hanya 3 hari guys. Berserta denda berapa itu? Dihukum penjara 3 hari. Ya saya baru lihat beritanya. Kalau saya nggak salah 3 hari atau berapa, 3 minggu atau 3 bulan. Intinya sebentar banget itu hukumannya. Nah kalau di proses hukum ya, kalau ini di proses hukum sekalipun ya, hukumannya nggak boleh lebih tinggi daripada pembakaran bendera tadi gitu.
ya kan? Hukumannya nggak boleh tinggi dari pembakaran bendera khilafah tadi, bendera Rasulullah tadi, bendera tauhid tadi. Kalau mau dibawa ke proses hukum gitu. Dan kalaupun dibawa, ini jelas menunjukkan kalau PDI ini adalah partai yang tidak sesantun Demokrat. Anda tahu Demokrat kemarin itu pernah bahkan Pak SBY itu dihina dengan dibikinkan gambar kepala kerbau itu. Tapi beliau tidak marah gitu kan. Nah, jadi jelas PDI adalah partai emosional. Saya lebih respect pada Demokrat. Demokrat itu partai yang santun. Meskipun bendera dibakar, Pak SBY itu dihina seperti itu, tapi beliau tidak parah, guys. Mereka tidak pernah menuntut sejarah hukum gitu. Ya kan? Nah, jadi di sini poinnya adalah Demokrat lebih baik daripada PDIP. Nah, penyusup, Anda tahu aksi-aksi 212 ini berapa kali disusupi penyusup, dan bahkan waktu lalu tuh pernah polisi mengakuinya waktu aksi 212 itu yang yang ricuh malam-malam itu. Polisi mengakui kalau masa 212 itu udah bubar jam 6 itu. Ya, jadi malam itulah penyusup ya yang melakukan kericuhan. Dan itu tuh diakui oleh polisi sendiri. Nah, sekarang coba Anda perhatikan. Itu pernyataan dari dari juru bicaranya dari aksi kemarin. Nah, jadi gini. Bendera itu kan disiapkan, anggaplah disiapkan. Tapi kan bendera itu kan tentu posisinya tuh kalau disiapkan pun bisa posisinya digulung, ya digulung. Posisi bendera itu karena gini guys, dasarnya pun dibakar gitu. Nggak ada urgensi mereka untuk mencegah kalau penyusup ini membakar itu. Nggak ada urgensi mereka untuk mencegah gitu. Karena mereka belum sadar itu penyusup gitu kan. Nah, mereka kapan ketahuan mereka sadar kalau itu penyusup? Setelah heboh baru mereka pelajari. Mereka lihat fotonya. Ternyata nggak ada yang kenal. Pengakuan dari para kader peserta masa masih nggak ada yang kenal dengan yang pembakar bendera itu, gitu kan? Nggak ada yang kenal gitu. Nah, jadi intinya ini harus dibuktikan pakai hukum, tapi di bawah hukum pun percuma. Kalau disempat di bawah proses hukum atau misalnya masa PDIP marah gitu, ini semakin membuktikan kalau PDIP adalah partai yang yang sumbu pendek, gak marah. Kan mereka menuduh nih 212, apalagi orang-orang yang itu kan orang-orang yang sumbu pendek gitu. Umat Islamnya adalah umat yang sumbunya pendek, kadar gurun. Nah, terbukti sebenarnya yang tuduhan mereka itu tidak bukti. Coba Anda bayangkan ya, PDI kan belum ada demo seperti umat Islam yang jumlahnya banyak itu sampai jutaan, ya kan? Nah, gitu aja mereka sudah menunjukkan emosi luar biasa, mengancam-ngancam gitu, bakal apalah gitu kan. Nah, Anda bayangkan mereka belum menunjukkan eksistensinya, udah sebegitu marahnya, bahkan membawa ke jalur hukum. Anda lihat dengan 212, mereka jelas kekuatan jelas, Anda lihat jumlah masanya jelas, mereka sudah menunjukkan eksistensinya. Dan itu real. Kalau PDI kan tidak real. Mereka ngaku masanya banyak. Kita nggak tahu sebanyak apa. Makanya perlu dibuktikan dengan jumlah peserta demo yang melebihi 212 atau minimal menyamai. Baru itu kita bisa lihat real faktanya banyak. Kan sama kan cuma klaim masanya banyak gitu kan. Ya sebanyak apa? Kita kan pengen tahu gitu. Minimal demo lah. Contoh lah 212 demonya damai gitu kan. Demo tapi damai gitu. Mereka harus tunjukkan eksistensinya untuk membuktikan klaim kalau mereka banyak gitu. Buktikan sebanyak apa. Saya juga pengen tahu sih sebanyak apa masa PDIP itu gitu kan. Kalau 212 udah membuktikan masa kami banyak, oke, memang banyak. Ya kan, bahkan dikatakan sebagai peserta masa terbanyak sepanjang sejarah di seluruh dunia gitu kan. Nah, dan mereka santun, damai, mereka demo tapi mereka tidak melakukan kekerasan. Mereka demo super damai, bahkan sampah-sampah dibersihkan, bahkan rumput pun tidak diinjak saking damainya. Orang yang mau nikah gereja pun dibantu gitu, dikasih jalan gitu, damai, bahkan diakui sebagai aksi paling damai sepanjang sejarah, aksi paling super damai, meskipun rentan dengan jumlah massa yang besar, tapi mereka bisa menjaga itu dengan bijaksana gitu. Nah, padahal kalau mereka mau guys, dengan jumlah massa besar itu mereka gampang melakukan kerusuhan loh, sebanyak itu massa itu. Tapi tidak, mereka bisa menjaga, mengontrol diri gitu kan, karena mereka punya akhlakul korimah gitu, akhlakul Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tahu Islam itu agama damai. Mereka tidak mungkin membuat kerusuhan, meskipun mereka difitnah berkali-kali
ini bakal makar, ini mereka teroris, mereka radikal. Fakta mereka tidak melakukan itu semua. Ini sekali lagi terbukti itu fitnah. Itu fitnah pada mereka. Jadi PDI belum demo sebenarnya itu, tapi sudah gembar-gembor, sudah mengancam-ngancam, bahkan bawa ke jalur hukum gitu kan. Jadi ini sekali lagi dibandingkan 212 lebih baik 212 dibandingkan dari PDI. Itu fakta yang kita lihat di lapangan. Ini kita kan tahu nih, PDIP itu partai pemenang pemilu, pendukungnya banyak banget. Nah, gerombolan yang bakar bendera itu udah ngitung, jika ada simbol-simbol partai yang dinistakan, pasti reaksi dari kader-kader PDIP akan sangat keras. Nah, ini tuduhan yang tidak berdasar. Anda ingat ya, pembakaran bendera PDIP itu kan terjadi di aksi penolakan RUU HIP, bukan sebelum-sebelumnya atau pada momen lain. Ingat momennya itu. Kalau memang mau kalau kita pakai logika, kalau Anda merasakan apa yang dikatakan Eko Kodari benar, maka seharusnya, ingat ya, catat seharusnya kejadian pembakaran itu nggak dilakukan di aksi itu, tapi di aksi lain gitu. Atau misalnya kita tahu juga pemenang pemilu kan bukan hanya PDI, ada Golkar, ada apa lagi yang partai besar-besar itu kan, ada Golkar, ada Nasdem dan partai lainnya. Jadi bukan hanya PDI yang besar gitu. Ini kan bukan cuma PDI pemenang pemilu. Kenapa nggak dibakar partai beda partai lain? Sehingga jadi akan lebih banyak, akan lebih besar lagi efeknya gitu kan. Bukan hanya PDIP yang marah, tapi juga Golkar, tapi juga Nasdem, partai-partai pemilu semuanya koplo sekalian. Kenapa hanya bendera PDIP? Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Berarti tuduhan Eko ini sangat lemah argumentasinya. Ini jelas hanya sebuah fitnah kan. Jadi kan kubu Eko ini kan memang suka melancarkan fitnah. Seperti saya katakan tadi, mereka menuduh orang sembarangan dengan katakan radikal, teroris, intoleran, anti Pancasila, anti NKRI, apalagi buat makar. Faktanya semua itu terbukti gitu kan, tidak pernah terbukti. Bahkan dikatakan anti Pancasila pun tidak terbukti. Bahkan mereka yang membela Pancasila paling depan gitu. Ketika Pancasila berusaha diutak-atik gitu kan, dengan berubah jadi sila ekasila dan mengubah sila ketuhanan Maha Esa yang sila pokok itu jadi ketuhanan yang berkebudayaan dan ditempatkan di belakang. Mereka ini nomor satu bereaksi maju. Mereka nggak rela Pancasila diubah-ubah diutak-atik gitu. Jadi sekali lagi semua tuduhan itu mental, tidak terbukti, gitu kan? Juga yang tuduhan juga nggak terbukti. Kenapa hanya bendera partai PDI? Kenapa nggak Golkar nggak dibakar? Kenapa nggak yang lain nggak dibakar? Itu kan bisa menciptakan konflik yang lebih besar gitu. Kalau memang itu tujuannya, ya kan pakai logika guys. Coba kita pakai logika. Ini tuduhan yang makin memberikan kalau mereka ini masuk menuduh tanpa bukti, ya. Ingat. Kalau memang ada massa yang membakar, ya, anggaplah itu bukan menyusup, anggap, ya kita berandai ini. Itu karena mereka marah. Saya aja marah guys, terus terang saya marah guys. Ketika melihat Pancasila diutak-atik, saya marah besar gitu. Anda bayangkan bahkan purnawirawan sekelas Pak Tri Trisno itu sampai marah kan, dan beliau mendatangi presiden langsung, ya beliau udah tua itu udah sepuh gitu kan. Beliau seharusnya udah duduk tenang di rumah gitu kan, sama cucu, tapi beliau masih bergerak gitu kan. Protes keras pada presiden dan datang ke istana gitu kan, head to head dengan presiden dan beberapa purnawirawan lainnya untuk mengatakan Bapak harus harus batalkan RUU ini, rancangan ini kan. Akhirnya presiden ngomong apa? Ditunda. Mereka kecewa guys, ya kan, ditunda itu bisa jadi nanti. Nah, ada bayangkan purnawirawan aja ikut serta. Apakah mereka kadrun para purnawirawan ini? Apakah mereka itu HTI khilafah? Kan tidak. Ini sekarang ini sudah semua elemen masyarakat. MUI juga, gimana bayangkan? MUI seluruh Indonesia, ya, mengeluarkan fatwa ini harus dihentikan, dibatalkan. MUI apakah kadrun? Enggak. Semua elemen masyarakat, pemuda Pancasila. Coba, apa itu kadrun? Tidak. Semua elemen masyarakat sekarang sudah bergerak karena mereka gerah. Ya, Pancasila mau diutak-atik, mau diubah. Jadi sekali lagi ya, tuduhan ini sekali lagi tidak terbukti. Ya kan? Tidak terbukti. Jadi tuduhan ini kadrun, faktanya enggak semua masyarakat. MUI sudah turun, purnawirawan dan elemen masyarakat lainnya, pemuda Pancasila dan lainnya juga gitu. Bahkan juga dengar kabar Bangsa dan Ansor pun ikut serta dalam aksi itu guys, ya kan? Mereka tidak setuju Pancasila diutak-atik gitu.
Jadi sekali lagi tuduhan ini sangat tidak berdasar ya. Karena kalau benar tujuannya untuk memicu konflik lebih besar, soalnya bukan hanya bendera PDI dibakar. Tapi Anda tahu kenapa bendera PDI dibakar? Karena mungkin mereka merasa ya, dan pasti mereka merasa, karena terbukti PDIP lah yang pengusulkan undang-undang ini. Di mana kita tahu buktinya? Itu pernyataan dari Wakil Ketua MPR, kalau saya nggak salah, saya baca berita, mengatakan PDIP lah usulan inisiator itu. Lalu ketika semua sudah menarik diri, ya di awal kan PKS tuh yang menolak dari awal. Saya sangat salut pada PKS ya, partai yang benar-benar pro Pancasila ya. Lalu Demokrat menyusul, habis itu semua partai nyusul akhirnya untuk menolak itu, untuk tidak mau mensupport pengusulan itu, dan tinggal partai PDI sendiri. Nah kita kan tahu ini ya, berarti PDI ini inisiatornya gitu. Dan mereka juga ada beberapa kesempatan juga ada mengakui dari partainya itu mengatakan kita meneruskan cita-cita Soekarno gitu. Nah ini jelas. Jadi sekali lagi ya, tuduhan ini tidak berdasar. Ini tuduhan ini pernah kejadian dahulu dan memang tidak pernah terbukti sama sekali. Pembakaran bendera ini adalah langkah untuk memercik emosi. Targetnya apa? Ya biar terjadi konflik sosial. Yang emosi duluan kan 212. Itu jelas mereka emosi. Karena mereka emosi mereka demo, tapi demonya damai gitu. Jadi jangan katakan memancing emosi, sedangkan orangnya dia udah emosi gitu. Jadi segini guys, rancangan undang-undang HIP ini sudah memancing emosi. Purnawirawan marah, pemuda Pancasila, Banser Ansor marah, MUI marah gitu, mengeluarkan fatwa, bagaimana marah dan mereka melakukan demo. Jadi kemarin ini ditimbulkan bukan dari pembakaran bendera itu, tapi dari RUU ini guys, menimbulkan kemarahan publik gitu, kemarahan rakyat. Biang keroknya adalah RUU ini, rancangan undang-undang ini yang bikin biang keroknya, yang bikin emosi, ya kan? Gak ada hubungan sama pembakaran bendera PDI, nggak ada. Itu adalah akibat karena rakyat marah, mereka demo, ya. Akhirnya mungkin kalau memang ada ya, tapi saya meyakini itu memang menyusup. Kalau memang ada itu bukan menyusup, kalau memang marah ya itu akibat dari kemarahan mereka sebelumnya gitu. Jadi sekali lagi ya, jadi ini saya teringat dengan klaim kemarin yang PKI kemarin dia TBJ Untung itu mengatakan kami korban, padahal mereka pelaku loh guys. Mereka melakukan pembunuhan duluan gitu. Mereka melakukan pembunuhan duluan, habis itu mereka mengaku korban. Ya wajar mereka tuh ada orang membalas dendam pada mereka karena mereka melakukan duluan gitu. Mereka melakukan perbuatan keji, membunuh banyak sekali rakyat Indonesia seperti itu, dari pihak ulama maupun TNI gitu kan. Jadi intinya adalah jangan lupakan ada sebab di balik itu semua. Sebabnya itulah penentunya. Ya. Kalau nggak ada RUU HIP tidak akan ada orang demo, tidak akan ada orang yang kalau memang itu benar bukan menyusup, tidak akan ada orang yang bakar bendera PDIP karena PDIP lah pengusung itu gitu. Nah itu logikanya itu seperti itu tadi. Jadi Anda tuh harus berargumentasi itu berdasarkan dari fakta di lapangan. Jangan asal tuduh tebar fitnah sembarangan seperti ini. Tujuannya mengadu kaum nasionalis yang memang banyak di Indonesia dengan kaum agama. Anda tahu yang ada di momen itu kaum nasionalis juga. Apakah Pak Trisno itu kaum agama? Tidak. Beliau kaum nasionalis. MUI oke, kaum agama. Udah Pancasila apakah kaum agamis? Tidak. Mereka kaum nasionalis gitu. Jadi guys, yang demo kemarin itu adalah kaum agamis dan kaum nasionalis. Ya, Pancasila itu adalah simbol dari umat Islam dan simbol dari umat nasionalis. Ya, ada bayangkan tahun 65 itu yang menjaga Pancasila itulah bukan cuma kaum agamis tapi juga kaum nasionalis. Ya, mereka nggak, TNI itu kan nasionalis, TNI. Ya kan umat Islam agamis. Jadi TNI bersama ulama umat Islam itu menjaga Pancasila. Jadi yang peduli Pancasila itu bukan hanya kaum agamis sekali lagi ya, tapi juga kaum nasionalis. Jadi kaum agamis dan nasionalis itu berada di pihak yang demo kemarin. Pengancang undang-undang HIP itu tidak nasionalis. Bagaimana mereka bisa dikatakan nasionalis? Tidak anti Pancasila kalau mereka hendak mengubah Pancasila. Berarti mereka tidak nasionalis. Karena yang orang nasionalis nggak mungkin mau ngotak-ngatik Pancasila, nggak mungkin mau. Karena Pancasila adalah pegangannya kaum nasionalis. Ya dahulu diwakili oleh TNI. Jadi sekali lagi ya, Anda ngaku nasionalis, tapi Anda ngotak-ngatik Pancasila. Ini kan namanya munafik. Ini namanya
antara ucapan dengan perbuatan nggak sesuai. Makanya jelas kemarin itu demo itulah perpaduan antara kaum agamis dan nasionalis untuk mendemo kaum-kaum yang tidak nasionalis, ya, kaum-kaum yang anti Pancasila, ya, yang karena hendak mengubah Pancasila dengan Trisila dan utak-atik Pancasila dengan mengubah sila ketuhanan Maha Esa menjadi sila ketuhanan yang berkebudayaan dan ditempatkan di nomor 3, bukan lagi menjadi asas utama Pancasila, guys. Nah, ini yang paling repot. Kalau kita perhatikan, mereka ini emang selalu berusaha membenturkan Islam dengan nasionalisme. Nah, itu yang kerjaan Eko tadi sebenarnya dan kelompoknya. Bagaimana umat Islam ini dibuat marah, emosi ya, dengan dibubarkan HTI, persekusi ulama dan sebagainya macamnya, gitu kan. Mereka mengatakan umat Islam ini adalah anti Pancasila, anti NKRI. Kan ini kan label-label, ingat 2 label ini ya. Anti Pancasila, anti NKRI, bahkan juga makar. Itu kan membentukkan umat Islam ini dengan Pancasila, dengan NKRI, dengan nasionalis gitu. Jadi yang membentukkan agamis dengan nasionalis itu adalah orang-orang Eko sendiri. Ya, itu tujuan jelas dari awal dengan membuat label-label itu. Umat Islam ini dikatakan anti Pancasila, anti NKRI. Padahal sesungguhnya mereka lah yang pro Pancasila dan pro NKRI. Mereka lah yang terdepan dalam usaha-usaha untuk mengubah Pancasila, guys. Jadi sekali lagi ya, ini sebenarnya Eko ini lagi menyebut kepada dirinya sendiri, pada kelompoknya sendiri, ya. Makanya bukti dari Eko lah dalam kelompok lah yang melakukan itu, buktinya umat Islam terpancing dan mereka demo. Ya, tapi demo tuh terpancing mereka dengan demo ini bagus menurut saya. Sehingga orang bakal tahu, oh ternyata yang melakukan itu adalah kelompok Eko. Buktinya apa? Tuh lihat umat Islam marah. Umat Islam ini marah ini kan bukan tanpa sebab. Karena mereka marah karena Pancasila diutak-atik, hendak diganti dengan Trisila. Kan itu yang membuat mereka marah. Nah, itulah usaha-usaha itulah yang diciptakan oleh kelompok Eko untuk membenturkan umat Islam dengan dengan nasionalisme gitu. Gerombolan palsu pembela Pancasila ini tujuannya semata-mata kekuasaan. Gerombolan palsu pembela Pancasila ini tujuannya semata-mata kekuasaan. Saya tanya, siapa yang berkuasa? Apakah mereka? Tidak. Yang berkuasa adalah PDIP gitu. Jadi ketika Eko tadi menuduh, ya mereka sudah berkuasa duluan gitu. Bisa pakai gini nih, kan bertarung nih, ya anggaplah kemarin mereka bertarung dengan PDIP kelompok Eko tadi. Lihat tuh, mereka ini tujuannya semata-mata kekuasaan. Anda sudah berkuasa duluan, ya berarti tujuan Anda kekuasaan gitu. Dan apa salahnya orang bertujuan untuk kekuasaan, ya kan? Emangnya orang nggak boleh berkuasa? Anda aja berkuasa tuh, hampir 2 periode lagi malah, ya kan? Jadi seakan-akan mengatakan kalian nggak boleh berkuasa, kalian berkuasa tuh salah, ya kan? Kalian tujuan kalian semata-mata kekuasaan tuh. Sementara yang ngomong itu lagi berkuasa gitu, guys. Itu loh, itu di situ curangnya, liciknya gitu. Emang kenapa kalau tujuannya kekuasaan? Ya, sadar benar sekalipun emang kenapa? Sedangkan Anda juga tujuannya kekuasaan kan? Bahkan kekuasaan adalah gunakan untuk untuk menyusahkan rakyat gitu. Coba mengganti Pancasila. Coba. Jadi kalau Anda tujuannya kekuasaan, ya, lalu Anda menuduh orang lain itu tujuannya kekuasaan, gitu kan? Ini kan sangat jahat sekali. Seakan-akan hanya Anda yang boleh berkuasa, kan? Mereka ini nggak boleh berkuasa gitu. Emang kenapa kalau tujuannya kekuasaan? Anggaplah ini benar tujuan ini. Tujuannya kekuasaan. Anggaplah benar. Emang Anda tidak tujuannya kekuasaan juga, gitu kan? Kan sama-sama saja gitu. Dan apa yang salah dengan itu? Yang salah adalah menggunakan kekuasaan untuk mengubah Pancasila, menggunakan kekuasaan untuk menyusahkan rakyat. Itu baru yang salah gitu. Dan ingat, mereka bukan gerombolan palsu punya Pancasila ya. Mereka betul-betul membela karena Pancasila diutak-atik. Ya, mereka nggak mau Pancasila berubah jadi Trisila. Mereka nggak mau sila ketuhanan Maha Esa itu yang jadi esensi penting rohnya Pancasila itu berubah jadi ketuhanan yang kebudayaan dan ditempatkan di sila ketiga. Mereka nggak mau itu. Mereka inilah gemboran pembela Pancasila sebenarnya. Nah, pembela Pancasila palsu siapa? Yang ada di kelompok Eko. Mereka ngomongnya kita Pancasila, kita NKRI. Faktanya mereka ada ubah Pancasila loh, guys. Jadi Trisila. Apakah layak nih saya nyebut nih, saya Pancasila, lalu saya ubah otak Pancasila. Saya mau ubah jadi Trisila. Kan berarti
berarti antara omongan dengan tindakan nggak sesuai gitu. Jadi sebenarnya ya yang dikatakan Eko ini semua itu merujuk pada kelompok Eko sendiri. Mereka lah sebenarnya yang gerombolan palsu pembela Pancasila. Karena mereka sebenarnya anti Pancasila dengan berusaha mengubah Pancasila menjadi Trisila, guys. Jadi jangan terkecoh, jangan tertipu, ya. Pakai logika. Ini Eko tadi ini nggak pakai logika nih. Saya nggak tahu dia ngomong ini sadar apa tidak. Padahal faktanya bertolak belakang dengan apa yang disampaikan dia gitu, guys. Mereka mau menegakkan khilafah di Indonesia atau menegakkan negara berdasarkan agama tertentu. Tapi masalahnya, gerombolan ini Kalau mereka menegakkan khilafah, apa urusan mereka sama Pancasila? Mereka tidak akan peduli sama Pancasila. Silakan Pancasila dibobok, silakan. Toh Pancasila kan itu doh Pancasila nih. Orang-orang itu tadi kan menuduh kalau Pancasila ini tidak sesuai dengan khilafah. Ya mereka ngapain ngusik khilafah kalau mereka memang hendak tinggalkan khilafah? Ngapain mereka urus Pancasila? Ya kan ada hubungannya sama penegakan khilafah kok. Itu kalau pakai logikanya Eko tadi. Kan tidak. Berarti mereka ini tidak menegakkan khilafah, guys. Ya, karena yang menegakkan khilafah adalah Imam Mahdi. Pancasila itu sesuai dengan khilafah. Saya lagi ya. Tidak ada ulama sudah mengkaji. Tidak ada pertentangan antara Pancasila dan khilafah, nggak ada. Karena khilafah juga memakai sila-sila Pancasila. Sila pertama Pancasila itu Tuhan Maha Esa. Tuhan mana yang Maha Esa? Allah SWT. Sesuai dengan khilafah, nggak ada yang salah. Sila-sila lainnya, sila kedua sampai kelima itu penjabaran dari syariat Islam, ya. Kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, keadaan pemilihan hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, keadaan sosial bagi seluruh Indonesia itu perwujudan dari syariat Islam gitu. Islam itu akan menciptakan Pancasila, akan menegakkan Pancasila, ya kan? Pancasila adalah syariat Islam gitu, tidak pernah bertentangan dengan khilafah dan syariat Islam, nggak pernah, ya kan? Makanya mereka rela berkorban demo untuk membela Pancasila, karena Pancasila sesuai dengan khilafah. Jadi sekali lagi tuduhan Eko ini nggak beralasan gitu kan? nggak akan pernah dapat peluang kalau demokrasi di Indonesia jalannya mulus. Pergantian kekuasaan berlangsung konstitusional lewat pemilu misalnya. Jangan salah, ya. Kemarin pemilu kemarin yang dituduh HTI ini, mereka ikut pemilu semua loh, guys. Ya kan? Mereka primanya ikut pemilu. Anda lihat biasanya pemilu itu sepi gitu kan. Yang memilih itu jauh dari harapan. Anda lihat kemarin tuh banyak pemilihnya itu dari mana? Dari mereka ini, dari HTI ini. Mereka semua memilih. Mereka menginginkan Pak Prabowo sebagai wakil mereka gitu. Kan? Karena mereka menilai Pak Prabowo ini akan membela agama Islam gitu. Akan membela syariat gitu. Jadi sekali lagi ini tuduhan-tuduhan yang tidak pernah terbukti, guys. Ya. Kalau mereka memang mereka tidak setuju dengan pemilu, mereka tidak ikut pemilu, tapi mereka ikut pemilu semuanya gitu. Kita bayangkan TPS ramai, tiap Pak Prabowo kemarin itu ramai, yang ngisi siapa? Yang memenuhi takbir kampanye akbar Pak Prabowo siapa? Mereka ini, ya kan? Nah, maka sekali lagi ini tuduhan tidak pernah terbukti, guys. Ini hanya fitnah yang keji gitu. Kalau diibaratkan di Indonesia, mereka itu kayak si lilit yang nempel di sela-sela gigi gitu. Bentuknya kecil, cuma secuil tapi bikin ribet, nggak enak. Lo mesti congkel. Oh iya, jumlah sedikit gitu kan. Jadi 7 juta itu sedikit ya. Jadi masa demo itu sedikit ya. Makanya saya heran nengok mata Eko ini apa nggak bisa melihat fakta di lapangan. Jadi sedikit itu setiap apa sih gitu. Apakah yang banyak itu yang masa demo Ahok yang goyang-goyang pagar Makobrimob malam-malam itu, atau yang bakar Seribu Lilin di Kota Pekanbaru? Yang mana yang banyak itu, Eko? Ya. Atau masa tata presiden 2019 itu yang banyak gitu. Yang mana? Atau masa yang menghadiri kampanye-kampanyenya dari 01? Yang mana yang banyak itu, Eko? Kalau jumlah itu dia menilai masih sedikit gitu kan. Jadi Eko tadi ini orang jumlah yang banyak dikatakan sedikit. Makanya kerja Eko ini hanya fitnah-fitnah aja, guys, ya. Yang banyak dikatakan sedikit. Yang nggak makar, yang nggak radikal, yang nggak intoleran, yang nggak anti Pancasila, yang nggak anti NKRI dikatakan sebaliknya. Jadi kita punya mata lah untuk melihat, dan punya hati untuk menilai, dan punya pikiran untuk berpikir secara logika. Dan kita tahu semua yang saya pakai Eko ini adalah fitnah, adalah sampah, guys. Congkel gitu. Nah,
bagaimana mereka bisa mau berkuasa? Caranya dengan membuat konflik besar, dengan membuat masyarakat chaos. Nah, itu Ingat, yang bikin konflik besar ya adalah RUU ini. Ya, itu yang bikin konflik besar, yang bikin chaos tuh ini. Kalau nggak ada ini, nggak bakal ada demo kemarin. Ingat, ada sebab ada akibat. Jangan katakan demo tuh lahir tanpa ujuk-ujuk. Orang demo tanpa sebab. Enggak, sebabnya ada. RUU HIP ini. Dari seluruh, bahkan yang demo itu dari seluruh lapisan masyarakat. MUI juga. Purnawirawan juga gitu. PPP juga, Bansur Ansor juga. Bansur Ansor yang mendukung pemerintah juga gitu kan. Intinya ada guys. Jadi ini dari semua lapisan masyarakat. Jadi yang menciptakan chaos konflik itu sebenarnya bukan mereka. Mereka itu hanya akibat dari sebab yang namanya RUU HIP. Jangan sekali lagi ya, jangan terkecoh ya. Ini sama kayak Bejo Untung kemarin mengatakan kami korban. Padahal mereka pelaku. Mereka melakukan duluan gitu. Ya. Jadi sehingga wajar kalau ada orang balas dendam pada mereka dan mereka mendapatkan hal seperti itu karena mereka duluan gitu kan. Intinya guys, ada sebab dan akibat. Jangan salahkan akibatnya, salahkanlah sebabnya, yaitu RUU HIP ini. itulah peluang, satu-satunya peluang mereka merebut kekuasaan. Makanya yang diciptakan selalu konflik, mengadu antar kekuatan masyarakat agar terjadi benturan. Coba lo perhatiin deh, ulah para pengasong khilafah ini. Justru di wilayah-wilayah yang komposisi penduduk muslim dan non-muslimnya berimbang, mereka selalu berusaha mencetuskan gesekan-gesekannya. Sebab konflik besar hanya bisa terjadi kalau ada dua kekuatan seimbang. Misalnya kekuatan muslim di satu masyarakat, muslim dan kristennya berimbang, nah itu peluang konfliknya tinggi. Tapi kalau misalnya masyarakatnya muslimnya mayoritas, yang kristennya sedikit atau hindunya sedikit, nggak jadi konflik, yang ada cuma penindasan. Lo ingat nggak saat kampanye presiden yang dihadiri Capres Prabowo Subianto kemarin? Waktu itu di Manado. Justru ketika di Manado dikibarkan bendera HTI. Lo bayangin Manado, lo tahu dong komposisi masyarakatnya kayak apa. Belum lama ini ada suami istri ditangkap di Nusa Tenggara Timur karena menyebarkan brosur khilafah. Ini guys ya, ini tuduhan tidak berdasar. Islam dan agama lain seimbang itu bukan hanya ada di NTT, di Bali juga ada. Di mana lagi? Di tempat lain juga ada gitu. Di Jakarta juga ada gitu. Gak hanya di NTT gitu loh. Ini memberikan satu contoh NTT untuk semua itu jelas salah kaprah gitu. Ini tuduhan yang tidak berdasar gitu. Kan? Lalu menciptakan konflik, kalau seimbang maka jadi konflik. Enggak juga guys. Ciptakan konflik pun dari lain pun tetap yang lain juga akan protes gitu kan. Tetap akan protes. Contoh kayak Ahok kemarin. Ya, ketika Ahok tuh dituntut hukum, itu pendukung Ahok tuh yang banyak kan non muslim ya, itu dari seluruh daerah kan ikut-ikutan, bukan hanya di tempat asalnya gitu. Nggak ada, jadi apalagi sekarang zaman internet, zaman penyebaran informasi, kejadian di satu kota akan reaksi kan di tempat lain karena informasi itu menyebar gitu. Jadi ini sekali lagi nggak ada Eko kira ini kita hidup di zaman batu yang nggak ada informasi menyebar. Sehingga kalau diciptakan konflik dari itu saja yang manas, kan tidak. Anda lihat kemarin waktu kejadian kan di Papua Islam minoritas, di Papua di Tolikara Islam minoritas. Anda lihat pembakaran masjid di Tolikara sampai ke Aceh yang kekuatan Islam dengan Kristen yang berimbang sampai situ memanas kan, bukan hanya terjadi di Tolikara. Coba Anda bayangkan. Jadi kalau tadi sekali lagi dia tidak berpikir secara logis gitu guys, nggak ada hubungannya itu. Lalu pas sebaran khilafah di lipatan koran dia ditangkap. Emang apa sekarang khilafah gitu? Yang dilarang kan HTI-nya, bukan ideologinya. Khilafah adalah ideologi Islam. Ingat ya, Islam itu khilafah itu adalah bagian dari syariat Islam, dari ajaran Islam. Ya, khilafah adalah cara menegakkan syariat Islam, ya. Dengan khilafah lah syariat Islam bakal tegak. Khilafah itu adalah sistem pemerintahan di dalam Islam. Jadi sekali lagi guys, khilafah itu justru sangat agamis sekali gitu. Beda sama komunis.
Komunis itu merupakan cara memimpin di umat yang tidak beragama. Sedangkan khilafah adalah cara memimpin, cara menegakkan pemerintahan di dalam pemerintahan Islam gitu. Ini sekali lagi tidak bertentangan dengan Pancasila khilafah ini, karena itu adalah sistem dalam agama Islam. Jadi aneh kalau ideologi khilafah dilarang, itu sangat aneh bagi saya, ya kan? Dan disamakan pula dengan komunis, ini sangat ngaco. Komunis tidak berdasarkan ketuhanan Maha Esa, khilafah berdasarkan pada ketuhanan Maha Esa. Bahkan dengan khilafah lah sila-sila itu tegak, sila kedua sampai kelima tegak. Jadi khilafah adalah Pancasila, Pancasila adalah khilafah, guys. Lo ngerti dong Nusa Tenggara Timur itu komposisi masyarakatnya kayak apa? Bahkan menurut datanya, perkembangan HTI itu paling pesat di Papua. Dan kita juga udah ngerti Papua masyarakatnya kayak apa komposisinya. Demikian. Papua kan lebih banyak non muslim gitu. Jadi sekali lagi kata Eko kan komposisinya berimbang. Terus Eko nih dia nih guys asal mentuduh deh guys. Asal dia kerjanya fitnah aja gitu kan, yang tidak pernah terbukti. Dan juga mereka bangun basis di Poso yang pernah konflik berdasarkan agama di sana. Mereka selalu berusaha membuat gesekan yang HTI ya itu ada di seluruh Indonesia, bukan hanya Poso, NTT, Papua gitu. Ini salah besar kalau dikatakan mereka hanya berpusat di situ. Tidak. Pusat itu bahkan di Jakarta gitu. Kata pusatnya ada di Jakarta gitu. Jadi sekali lagi Eko ini salah dalam menuduh. Dia kerjanya hanya memfitnah saja, guys. Ujungnya tercetus konflik. Kita udah punya pengalaman Ambon, Poso, dan beberapa di tempat yang lain. Di tengah konflik di Ambon, Poso ya. Itu konflik yang dimulai dari non muslim. Ingat ya. Itu non muslim memulai. Mereka, Anda lihat ya kisah Poso, Ambon itu, bagaimana mereka membanting umat Islam, ya. Lalu baru umat Islam itu bereaksi keras. Ada lihatlah kekejaman non-Muslim Poso, ya. Makanya yang ditangkap itu kan siapa? Tibo CS, ya kan? Itu kan dari agama apa? Non-Muslim. Pelaku di pembantaian di Poso Ambon itulah Tibo CS. Mereka non-Muslim. Korbannya siapa? Umat Islam. Jadi sekali lagi ya. Konflik di Poso itu bukan diciptakan umat Islam, tapi umat Islam jadi korban. Ingat, itu perlu catat. Jangan lupakan sejarah. Anda bisa cek ya tentang kronologis kejadian di Poso. Umat Islam di sana jadi korban. Karena di sana mereka minoritas. Ya, yang pelakunya lah non muslim. Ini sekali lagi ya HT ini bukan hanya di Poso Ambon, Papua, tapi di seluruh wilayah Indonesia, guys. Sekali lagi Eko harus tahu itu. Bukan hanya di tempat yang disebutkan Eko tadi aja. Konflik itulah mereka jualan khilafah. Seolah-olah khilafah jalan keluar dari konflik. Seolah-olah khilafah yang menjadi penjawab masalah. Demikian juga dengan isu Pancasila. Ini bukan khilafah deh. Khilafah deh yang buat solusi konflik. Tapi yang sekarang ini, coba lihat saking hebatnya ya. Kan bukan khilafah nih yang menyebabkan ekonomi kita terpuruk, yang menyebabkan ekonomi cuma tumbuh 2%, yang katanya 9% itu nggak terjadi. Bukan khilafah juga yang menyebabkan listrik naik, BBM naik, gas naik, BPJS naik, apalagi harga barang naik, apalagi kasus Mekarta, Jiwasraya, apalagi banyak lagi yang lain-lainnya gitu kan itu bukan HT penyebabnya gitu kan. Jadi siapa sih yang buat masalah negeri ini coba? HT nggak memimpin tuh, HT nggak pernah buat kebijakan. Yang buat kebijakan kan bukan mereka, tapi orang-orang kelompok Eko gitu. Jadi sekali lagi ya, kalau negeri ini ada bermasalah, itu nggak ada sangkupannya dengan HTI, nggak ada. Tapi sangkupannya pada kebijakan pemerintah sekarang ini, yaitu orang-orang yang ada di kelompok Eko ini, guys. Mereka seolah berdiri paling depan membela Pancasila, padahal boro-boro ngakuin. Ya, mereka bukan hanya seolah-olah, mereka melakukannya, guys. Mereka demo. Ya. Kalau seolah-olah itu segmen, kita nggak setuju Pancasila diubah, itu mungkin ada seolah-olah. Tapi kalau mereka langsung di demo di depan, itu mereka sudah beraksi. Ini bukan seolah-olah lagi, tapi beneran, guys. Jadi Eko ini nggak bisa bedakan kata-kata seolah-olah dengan dengan beneran. Dan Eko ini kan justru kata-kata Eko ini yang seolah-olah. Jadi Eko ini seakan-akan dia seolah dia membela Pancasila, ya kan?
dengan menuduh orang lain itu tidak membela Pancasila. Pada faktanya lah justru Eko inilah dan kelompoknya yang tidak membela Pancasila. Bahkan mereka dibuktikan dengan usaha mereka untuk mengganti Pancasila menjadi Trisila dan mengubah sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi sila ketuhanan yang berhukum budaya. Jadi kata seolah tadi itulah ditempatkan pada Eko dan kelompoknya, bukan pada orang yang dituduhkan tadi. Mereka ini yang dituduhkan Eko ini bukan seolah-olah, tapi beneran membela Pancasila. Jadi ada kelompok yang beneran membela Pancasila, yaitu kelompoknya yang dituduhkan Eko dan kelompok yang berada di barisan Eko sendiri, yaitu kelompok yang seolah-olah membela Pancasila. Padahal tidak, mereka faktanya adalah berusaha mengganti Pancasila menjadi Trisila. Ya Anda bisa lihat lah, pakai logika. Ya, melihat dengan kita punya mata untuk melihat, punya hati untuk menilai, dan punya otak untuk berpikir. Dan kita tahu semua Eko disampaikan Eko adalah sampah, fitnahan, keji, ya yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, guys. Pancasila. Yang paling simpel lah, nggak usah HTI, FPI aja misalnya. Nggak ada satupun kata Pancasila tercantum dalam ADART-nya. Nggak ada. Kalau masalah Pancasila nggak ada di ADART-nya, nggak masalah gitu. Pancasila itu kan bukan berarti nama, tapi penjabaran gitu. Apalah Anda menggunakan kata Pancasila, tapi Anda ganti juga ujungnya dengan Trisila. Apa Anda menggunakan Pancasila, lalu Anda ganti sila pertama dengan ketuhanan Maha Esa. Pancasila itu esensi, guys. Ya, FPI sudah sangat Pancasilais. Kenapa saya katakan Pancasilais? Kita buktikan. Mereka memegang teguh sila pertama, ketuhanan Maha Esa. Apa buktinya? Mereka bertuhan yang Maha Esa, Tuhan mereka Allah yang Maha Esa itu, dan mereka menjalankan segala perintahnya dan menghindari semua larangannya. Buktinya apa? Larangan Allah apa? Tuhan Maha Esa itu berantas maksiat. Mereka berantas maksiat. Coba. Mereka sholat, mereka berusaha menegakkan syariat Islam, syariat yang ditentukan oleh Tuhan yang Maha Esa tadi, yaitu Allah SWT. Jadi FPI tanpa mereka mencantumkan ADART-nya, mereka adalah yang sangat Pancasilais. Nah, kelompok Eko malah mendukung maksiat. Berarti dia sudah melanggar larangan dari Tuhan yang Maha Esa tadi. Jadi Anda nggak perlu ngomong, nggak perlu di ADART, Anda lakukan di lapangan. Cek fakta di lapangan. Yang lakukan FPI adalah sesuai dengan sila pertama, ketuhanan Maha Esa, dan juga sesuai dengan sila lainnya tentunya. Karena sila pertamanya adalah esensinya. Tengok, bagaimana FPI menjalankan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, mereka berusaha menegakkan keadilan. Ya, mereka memprotes demo ketika ada keadilan, mengenai kasus Novel Baswedan, apalagi yang lainnya. Mereka paling depan demonya gitu. Ini ada keadilan loh, gitu kan. Beradab, mereka punya adab. Mengapa bukan adab? Mereka demo, tengok kemarin, punya adab, damai, rumput gak dipijak, gitu. Kan, bersih dari sampah, gitu. Bahkan dikatakan Asia paling damai di dunia, gitu. Itu kan namanya adab. Bahasa Indonesia, nah mereka ingin Indonesia bersatu dengan cara apa? Indonesia bersatu, ya, dengan cara memerangi korupsi. Ya, ketika kemarin ada pelemahan KPK, mereka demo juga itu. Ketika ada Pancasila mau diubah, mereka demo, ya kan? Bahasa Indonesia mereka jaga, gitu kan? Yang keempat, kaitan pemilihan hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Nah kan mereka ini kan hikmah kebijaksanaan ini kan hikmah ilmu. Nah mereka mau pemimpin itu dipilih dengan ilmu. Nah siapa milih? Para ulama. Maka mereka melakukan ijtima ulama karena para ulama itu yang berilmu. Kalau sekarang kan tidak. Pemilu kita kan tidak berdasarkan hikmah kebijaksanaan. Kenapa? Karena yang sekarang ini berdasarkan pada yang terbanyak, gitu. Makanya yang tidak bijaksana, yang nggak punya hikmat kebijaksanaan seperti para pemabuk, pezina, ya kan, apalagi penjudi itu bisa milih. Berarti itu melanggar sila keempat Pancasila. Kelihatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Berarti kelihatan dipimpin oleh yang terbanyak, pemilih terbanyak. Itu bedanya, harus bisa bedakan Anda. Hikmat kebijaksanaan dengan yang terbanyak. Ya, justru pemilu sekarang ini tidak mencerminkan hikmat kebijaksanaan, tapi yang terbanyak, guys. Nah, sila kelima apalagi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Mereka selalu demo kalau ketika ada hal yang mereka nilai tidak adil gitu. Seperti rakyat makin susah gitu kan, kenaikannya harga BBM gas, mereka demo paling depan itu menentang kenaikan harga BBM gas dan BPJS dan segala macam itu, guys. Jadi sekali lagi, guys, esensi Pancasila itu harus dibuktikan dengan langkah nyata, dengan tindakan, bukan hanya omongan di mulut, tapi faktanya melakukan sebaliknya dengan utang-atik Pancasila gitu. Ya kan? Jadi kita bisa nilai lah pakai logika. Jadi mana yang benar, ya Eko tadi atau saya gitu. Anda bisa nilai sendiri. Sebetulnya menurut gue sih ya,
debat ideologi di zaman kayak gini itu kayak kita ngerebutin pepesan kosong gitu. Mestinya udah selesai, kita sudah sepakat membangun Indonesia berdasarkan Pancasila, ideologi kita. Jadi nggak perlu lagi lah ada debat-debat yang ideologikal kayak gitu. Udah final, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Iya, tapi ingat Iko, nanti bukan lagi Pancasila jadinya nih, kalau itu goal RUU itu. Jadi nanti adalah Trisila, Bhinneka Tunggal Ika, kan itu lagi jadinya. Ingat, bukan Pancasila lagi jadinya, tapi Trisila gitu. Jadi kau ini nggak sadar ngomong apa deh guys. Ya kan? Dan Pancasila itu tidak akan diganti oleh HTI ya. HTI tidak tujuan untuk ganti Pancasila, tapi menerapkan syariat Islam. Itu tujuan HTI, bukan ganti Pancasila. Karena begitu Pancasila diganti, mereka yang demo paling depan gitu. Mereka nggak rela Pancasila diganti jadi Trisila guys. Itu sebagai dasar negara kita. Justru yang dibutuhkan sekarang ini adalah menerjemahkan nilai-nilai filosofis itu ke dalam kubangan zaman, ke dalam bentuk kegiatan masyarakat. Agar ideologi yang kita yakini sebagai pemersatu bangsa bisa terus relevan dengan kemajuan. Menurut gue Ya, ini apakah itu dibuktikan dengan labeli orang Iko? Jadi Pancasila itu diterjemahkan sebagai labeli orang dengan anti Pancasila, anti NKRI, radikal, intoleran, apalagi kadrun. Apakah itu penjabaran Pancasila yang Anda maksud? Faktanya apakah Anda menjaga Pancasila? Tidak. Anda tingkah laku Anda mencerminkan bukan Pancasila. Ya, tidak sama sekali. Justru Anda bertentangan dengan Pancasila. Anda menuduh orang, menstigma orang dengan kadrun, ya kan, kata-kata yang sangat kotor gitu kan, orang samakan dengan kata gurun, binatang gitu, lalu menuduh orang dengan tuduhan sana sini, memfitnah seperti sekarang ini. Apakah itu yang dikatakan Pancasila Eko? Makanya kita bisa nilai lah, Eko inilah yang saya katakan yang disebutkan Eko tadi sebenarnya seolah-olah membela Pancasila, padahal dia tidak Pancasilais guys. Aksi-aksinya tidak menunjukkan kalau dia itu adalah seorang yang menjalankan atau mematuhi Pancasila guys. Karena semua tindakannya itu bertentangan dengan Pancasila guys. ideologi itu harus punya daya gerak yang menghela perjalanan Indonesia menjawab kebutuhan zamannya. Ya. Narasinya seakan-akan hebat gitu. Faktanya nol. Justru dia bertentangan dengan Pancasila semua aksi-aksinya. Termasuk fitnah yang dilakukannya di konten ini guys. Dan juga di konten-konten lainnya. Ini yang dibutuhkan Indonesia sekarang. Jadi bukan soal debat yang ngawang-ngawang terus, ini membentur-benturkan antara nasionalisme dengan Islam, membenturkan antara Pancasila sesuai dengan Islam apa enggak. Itu udah nggak laku. Pengasong khilafah emang selalu nggak pernah naik kelas debatnya. Muter-muter di situ aja. Yang komunisme lah, PKI lah, liberal lah, yang negara togut lah, yang hormat bendera haram lah, tawaran hijrah, belulu di situ-situ aja. Itu semua kan esensi Islam. Islam tuh anti komunis, anti PKI, ya kan? Islam itu kan hijrah, ya kan? Islam itu kan tidak sesuai dengan liberal, gitu. Liberal itu di mana kekuasaan itu bukan pada Allah SWT, tapi pada pemimpin, ya kan? Ada pada pemikiran itu adalah pemikiran liberal, pemikiran yang didasarkan pada bukan lagi pemikiran agama. Kan ini kan bertentangan dengan syariat. Itu jelas. Yang mereka bahas kan itu tentang syariat, tentang Islam. Mungkin mereka bahas tentang lain gitu guys. Jadi ekornya ngerti gitu kan. Dia menyamakan khilafah itu dengan orang-orang sekuler liberal yang bisa membahas tentang seks bebas, yang kata yang mana itu kalau berduaan di seranjang itu asal dilakukan di ruang privat itu nggak apa-apa. Itu kan ngaco gitu. Bisa melarang perzinahan, baik Anda lakukan di ruang publik maupun di tempat pribadi Anda, nggak boleh maksud itu. Jadi guys, nggak sampai Eko ini nggak nyambung gitu. Khilafah kok disuruh dia membahasnya harus tentang yang lain, kan tidak. Bahasanya khilafah itu tentang Islam. Tentang bagaimana syariat Islam tegakkan, itu saja mereka bahas. Itulah namanya khilafah. Asal Eko tahu gitu. Sekalinya debat yang agak praktis, paling pelatihan poligami. Nggak ada tuh yang lebih praksis yang lain yang secara relevan Salah. Islam itu bukan hanya tentang poligami. Ya. Bagaimana membagi harta warisan, bagaimana menciptakan keadilan, bagaimana memilih pemimpin, bagaimana menerapkan prinsip ekonomi syariah, bagaimana menerapkan perceraian, perkawinan, hubungan antar masyarakat, bagaimana menerapkan
eh, hukum syariat, semuanya banyak yang bermanfaat buat kehidupan Eko. Bagaimana cara menghukum koruptor misalnya, menghukum pencuri, ya kan? Hukuman secara Islam ada banyak yang bermanfaat bagi kehidupan. Jadi jangan katakan hanya poligami, berarti Eko ini harus belajar lagi guys. Dia nggak ngerti kalau sistem khilafah itu mengatur semua hal, ya. Bahkan aturan keluar dari WC pun ada, masuk WC pun ada aturannya. Kalau kita mengacu pada syariat Islam gitu, semuanya ada aturan, nggak ada kebingungan di sana, ya kan? Semua diatur. Coba, bagaimana kalau menggibah itu hukumannya apa? Semuanya ada gitu. Menggosip apa hubungannya? Ada semuanya. Dan semua itu bermanfaat pada kehidupan. Itu yang Eko harus belajar. Dia kira hanya poligami, mati Eko nih guys, ilmunya sangat rendah sekali. Dia ilmunya nggak ada, nol, tapi dia apa namanya, sok ngomong tentang apa khilafah, sok ngomong tentang Islam. Dia nggak tahu ini, dikiranya hanya poligami. Oh, saya Islam itu hanya ngomong tentang poligami, tidak. Ilmunya nol Eko nih guys. Apa ya, bermanfaat buat kehidupan. Bagi kita, Pancasila sebagai ideologi itu memang perlu penerjemahan konsep operasionalnya, perlu diadaptasi dengan perkembangan zaman. Itu yang mestinya penting sekarang. Gue misalnya suka sama gerakan yang diinisiasi Mas Budiman Sujatmiko. Misalnya dia mendorong konsep keadilan sosial sebagai poin penting dari Pancasila dengan usahanya memperjuangkan undang-undang desa. Menurut gue tuh sangat menarik. Terus dia juga mencoba mengoperasionalkan ideologi bangsa dengan sebuah konsep besar. Misalnya dia mendorong kelompok inovator digital yang menurut gue keren. Informasi dan pengetahuan dari putra-putra Indonesia dengan berbagai keahlian dari seluruh dunia dikumpulkan lalu didistribusikan kepada seluruh segmen masyarakat. Gunanya untuk menstimuli lahirnya gagasan-gagasan baru yang lebih operasional, bukan debat ngawang-ngawang gak jelas seperti. Bentar, potong lagi ya. Undang-undang desa, ya, fakta di lapangan, kita ngomong fakta ya, itu banyak dari desa itu yang dikorupsi. Ya. Banyak dari desa korupsi, itu fakta gitu. Kenapa? Karena pengawasan kurang, ya kan. Boleh buat undang desa boleh gitu. Jadi apa namanya? Seandainya gini guys. Kenapa setelah timbulnya undang desa itu lebih banyak korupsi dari di daerah gitu? Karena susah dipantau kan. Karena ada beberapa desa di Indonesia, susah mantaunya gitu. Nah, jadi sekali lagi ya, buat undang-undang tuh haruslah dengan kajian matang gitu. Jadi dibuatlah undang-undang desa itu bagus. Saya itu cukup bagus ya, tapi harus dengan implementasi yang bagus gitu. Harus dengan pengawasan yang maksimal. Karena mengingat jumlah desa yang banyak di Indonesia ini. Kan desa itu kan satuan unit terkecil gitu. Sedangkan kita tahu ya di apa provinsi aja bisa jadi korupsi gitu. Gubernur aja bisa melakukan korupsi, apalagi sampai ke tingkat desa yang pengawasannya tentu sulit gitu kan. Karena betul-betul apalagi desa-desa kecil itu gimana ngawasinya coba? Bisa-bisa dana itu nggak sampai atau nggak digunakan untuk membangun gitu, bahkan mangkrak di bank, didepositokan gitu. Intinya adalah harus dibuat sistem itu yang secara ide itu bisa diimplementasikan dengan baik, bukan hanya tatanan ide, bukan hanya tatanan sempit dangkal undang-undang desa tanpa memikirkan bagaimana pengawasan di lapangan guys. Ini sekali lagi itu bukan menurut saya bukan ide besar. Tapi ide besar itu adalah harus tuntas sampai ke akar-akarnya. Ini kita buat undang desa nih, itu bagaimana kita mengawasinya. Harus clear gitu. Jangan dibuat undang desa tapi kalau kira-kira pengawasannya susah lalu dilanjutkan, tidak. Sebelum dilaksanakan ya harus dilihat dulu, dituntaskan loh pengawasannya bagaimana. Setelah tuntas baru clear baru dilaksanakan. Kan gitu logikanya. Bukan masih mentah, pengawasannya masih belum jelas lalu dikeluarkan undang-undang itu, sehingga akhirnya banyak dana desa itu yang dikorupsi guys. Rombolan ke HTI itu. Atau ada lagi, kita juga misalnya kenal Azmi Abu Bakar. Dia seorang putra Aceh atau berdarah Aceh yang kita kenal selalu mengingatkan kita terhadap peran sejarah kaum Tionghoa yang tidak sedikit jasanya bagi Indonesia. Politisi PSI ini menggagas Museum Peranakan Tionghoa.
Wah, kalau udah ngomong PSI kita tahu lah guys ya. PSI ini tentu apa namanya ada hubungannya dengan PDI gitu, ya kan? Jadi kali kalau kita ngomong ini jelas ini, jadi yang Eko ngomong ini semua kelompok dia, Budiman Sujatmiko, Asmi Abu Bakar gitu kan. Jadi gini, jasa peranakan Tionghoa ya di apa kemerdekaan Indonesia. Pernah nggak Anda lihat apa pahlawan kemerdekaan dari Tionghoa? Saya nggak pernah dengar tuh guys. Ya kan, saya nggak pernah dengar. Dan ingat, Anda kalau mau lihat ide bagus tentang Tionghoa ya, Anda bisa lihat dari videonya Mancani Diales. Judulnya itu asal mula Cina di Indonesia. Ada video itu baru ada saya tonton itu di channelnya Mancani Diales. Itu bagus sekali kupasan dari Babe Ridwan Saidi. Itu untuk menjelaskan mengenai sejarah dari masuknya Cina di Indonesia. Itu perlu kita tahu bagaimana hubungan mereka dengan apa namanya dengan perang kemerdekaan, kita bisa tahu di situ. Itu sumber yang lebih jelas. Dari Babe Ridwan Saidi adalah pakar sejarah. Beliau adalah yang meneliti sejarah. Eko tadi nggak ada apa-apa dibanding beliau gitu. Maka Anda daripada dengar Eko tadi ya atau dengar Azmi Abu Bakar, Anda sebaiknya dengar Babe Ridwan Saidi di channelnya Mancani Diales guys. Bagi Asmi, keberadaan suku Tionghoa di Indonesia sama pentingnya dengan suku lainnya. Pun sumbangsinya juga sama pentingnya dengan suku-suku lainnya. Menurut gua Asmi terus bergelut untuk mengoperasionalkan. Sumbangsinya apa Eko? Coba Anda sebutkan sekarang. Sumbangsinya apa? Sumbangsinya apa? Ya, apa sumbangsinya? Apakah sumbangsinya itu apa? Melahirkan para koruptor, ya, yang tentu siapa namanya itu Beni Cokro ya. Apakah itu sumbangsinya? Coba. Apa sumbangsinya coba? Ya, harus jelaskan di sini. Kita pengen tahu gitu kan. Jadi jangan hanya cuma bisanya ngomong aja. Makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kegiatan hari-harinya. Yang lain misalnya di masa pandemi ini kita kenal Dr. Teresia Monica, sium peranakan Tionghoa. Bagi Asmi pun sumbangsinya sama pentingnya dengan suku lainnya. Pun sumbangsinya juga sama pentingnya dengan suku-suku lainnya. Menurut gua Asmi terus bergelut untuk mengoperasionalkan makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kegiatan hari-harinya. Iya, ini nggak masuk akal juga guys. Kita ulang sedikit ini kan. Kenapa Anda memuji-muji Tionghoa? Oke lah, oke. Muji Tionghoa silakan, nggak ada masalah sini. Tapi kenapa sebaliknya Anda membuli Arab gitu? Apakah itu yang Bhinneka Tunggal Ika Eko? Ya, kalau Anda Bhinneka Tunggal Ika, Anda puji Tionghoa, silakan. Anda puji Arab dong. Kenapa Anda bully Arab dengan mengatakan pada gurun, pulang ke Arab sono gitu kan? Apa Anda bilang kita bukan budaya Arab? Coba. Kenapa Arab Anda bully? Lalu Anda puji-puji Tionghoa. Ini kan bukan, jadi ini bisa dikatakan dengan seolah-olah. Eko ini ngomong-ngomong seolah-olah Bhinneka Tunggal Ika. Faktanya dia tidak Bhinneka Tunggal Ika. Dia memuji-puji Tionghoa setinggi langit, tapi dia merendahkan Arab. Kan? Pak kita tahu Arab maupun Tionghoa itu sama-sama suku pendatang, bukan pribumi. Kalau dia hendak memuji Tionghoa, puji juga dong Arab. Itu baru Anda Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau Anda ya memuji Tionghoa tapi Anda menghina Arab, berarti Anda bukan Bhinneka Tunggal Ika. Itu Anda berarti seolah, inilah yang lebih tepat dikatakan seolah guys. Seolah Bhinneka Tunggal Ika padahal tidak. Itu faktanya di situ ya. Jadi Arab ini apa ya? Pak kalau terlihat ya, sumbangsi Arab dibanding Tionghoa itu sangat besar. Indonesia lebih besar Arab. Atau Arab ini Islam, Indonesia mayoritas Muslim. Ya, Anda lihat kemarin saya ingat betul tuh waktu Cina minjamkan uang Indonesia itu pakai bunga. Raja Salman datang ke Indonesia ya, meminjamkan uang nggak pakai bunga guys. Anda bayangkan yang mana lebih sumbangsi? Itu yang modern loh. Raja Arab Salman ya menyumbang dan memberikan pinjaman Indonesia tanpa bunga. Sementara Cina memberi sumbangan dengan bunga. Bahkan Cina juga sekarang itu memasukkan TKI-nya ke Indonesia. Bukan hanya modalnya, tapi juga membawa bahan bakunya gitu kan, mengambil keuntungan lagi dari Indonesia gitu. Arab Saudi pernah nggak melakukan itu? Tidak pernah Arab Saudi mengambil keuntungan dari Indonesia, nggak pernah. Bahkan Arab Saudi itu selalu terkenal selalu membantu Indonesia, ya. Dan mengakui kemerdekaan Indonesia itu Arab Saudi kemarin yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Palestina juga mengakui itu. Negara-negara Timur Tengah malah guys, negara Islam bahkan yang mengakui kemerdekaan Indonesia, bukan negara Cina. Ingat ya,
yang mengaku kemerdekaan Indonesia itu bukan negara Cina, tapi negara-negara Timur Tengah, Arab Saudi, Palestina. Jadi kalau kita ngomong populasi terbesar dalam bangsa Indonesia adalah orang-orang Arab, suku Arab, bukan suku Cina. Sekali lagi, ya. Jadi Eko tadi di sini jelas dia seolah-olah dia Bhinneka Tunggal Ika, faktanya tidak. Yang lain misalnya di masa pandemi ini kita kenal Dr. Teresia Monica. Dr. Teresia Monica. Perempuan ini gigih mengkampanyekan langkah terapi plasma konvalesen untuk penyembuhan pasien COVID-19. Bersama beberapa rekannya dia nyusun buku panduan untuk terapi murah meriah yang hasilnya sangat positif dan sudah terbukti membantu pasien COVID-19. Gue ingin bilang begini, sebagai ideologi, ya ini kan nyambung dengan ideologi Pancasila. Apa yang dilakukan Dr. Teresia tadi bagus, tapi nggak ada hubungannya kok, nggak relevan gitu. Ini aneh sekali bagi saya kok memasukkan nama Dr. Teresia dengan hubungan dengan konten ini guys, nggak nyambung sekali gitu. Pancasila sudah final. Yang dibutuhkan Indonesia saat ini sudah final. Kenapa ditaati lagi kok? Itu masalahnya. Ideologi Pancasila sudah final. Sila pertama, Ketuhanan Maha Esa, udah final. Kenapa mau diubah jadi Trisila? Kenapa mau diubah sila pertama jadi ketuhanan yang berkebudayaan? Kenapa mau diubah jadi sila ketiga? Jadi sekali lagi ya, berarti anda ini guys, ini sekali lagi ini seolah-olah gitu. Seolah Pancasila sudah final, tapi Pancasila mau ditaati. Ya berarti Pancasila belum final loh. Kalau Pancasila mau diarti, berarti Pancasila belum final gitu. Berarti inilah dikatakan seolah-olah ya pro Pancasila, padahal tidak pro Pancasila sebenarnya guys. Ini adalah usaha menerjemahkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kebutuhan zaman. Ya, yang tadi. Agar ideologi kita ini dengan menuduh orang macam-macam gitu kan. Jadi barang kaku yang cuma ada di rak buku. Ideologi perlu kaki untuk berjalan, bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, bergelut dengan segala kepentingan kehidupan. Sementara debat-debat soal langit atau konsep-konsep langit, seperti apakah Pancasila sudah sesuai dengan agama, kayaknya udah selesai. Para pendiri bangsa belum selesai, karena mereka ini selalu mempertanyakan Pancasila tuh nggak sesuai dengan agama gitu. Pancasila sesuai dengan agama, makanya yang dilakukan HTI itu adalah mengasih tahu kalau Pancasila ini sesuai dengan agama gitu. Karena Pancasila kan selalu dibutuhkan dengan agama gitu. Padahal Pancasila itu sudah sesuai dengan khilafah, nggak ada pertentangannya. Itu mereka lakukan itu untuk menjelaskan itu gitu. Karena orang-orang yang tadi nggak ngerti guys. Kita dari awal sudah berdebat itu dan sudah punya solusi. Kita tinggal terusin, nggak ngapain bolak-balik ke sana lagi. Ya makanya ngapain lagi bolak-balik dengan undang-undang HIP? Kan udah final, udah selesai. Ngapain lagi bikin undang-undang rancangan undang-undang HIP? Ya kau selalu katakan ini kepada kelompoknya sendiri, bukan kepada HTI. Sekarang ini cuma gerombolan khilafah yang selalu mempersoalkan atau mendebatkan problem-problem langit itu yang sebetulnya perdebatannya udah kelewatan beberapa puluh tahun yang lalu. Gue cuma bilang begini, bahwa kita nggak perlu lagi masuk ke dalam perdebatan bahwa ini Pancasila sesuai syariat apa enggak, agama dibenturkan sama negara, agama dibenturkan sama nasionalisme, itu sudah selesai. Yang dibutuhkan adalah sekarang penterjemahan ide-ide besar itu dalam kerja yang konkret, seperti yang tadi gue contohkan beberapa orang yang menurut gue punya sumbangsi luar biasa bagi penterjemah Pancasila. Gue cuma ngajak lo berpikir. Kesimpulannya ya terserah lo. Thank you. Itu kesimpulannya. Jadi Eko ini seolah-olah membela Pancasila, seolah pro NKRI gitu kan, seolah yang lainnya. Padahal semua yang dikatakan itu adalah omong kosong, nol. Yang dikatakan itu semua itu adalah bentuk kemunafikan. Ya, jadi yang kata-kata seolah-olah itulah yang cocok didapatkan kepada orang-orang seperti Eko nih guys. Oke. Ya mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.